Saya tunjuk aja Henry. Iya Pak, baik. Sebentar saya download dulu. Iya, langsung di-download. Nah, ini maksud saya rekamannya duluan. Maaf Pak, sepertinya Bapak salah kirim RPS Pak. Duh, kenapa? Coba lihat di share screen saya. Ini grupnya akuntansi keuangan Indonesia, tapi RPS-nya akuntansi forensik. Hah? Akuntansi profesi? Forensik. Bentar. Akuntansi forensik? Iya. Bentar. Wah, ini malah punya saya jadi... Ya, nggak apa-apa deh. Saya awali dulu ya, nanti sekaligus nanti saya upload. Jadi intinya sih kita akan mempelajari 7 standar yang ada di Indonesia. Kok banyak Pak 7 standar? Nah ini yang perlu jadi ini ya pertanyaan kita, bahwa ternyata di Indonesia itu ada 7 standar akuntansi. Nah, apa aja 7 standar? Itu ada 5 yang di bawah IAI, ada 2 standar yang itu dibuat di lebih tingkat di atas. Jadi begini, kalau kita ngomongin standar itu, kok di sini ada banyak, ini ada Jessica. Ada. Iya Pak, jadi 6. Oh, jadi 6. Syukurlah, alhamdulillah, jadi ada yang nambah gitu ya. Di sini ada Jessica Sagan. Oke. Jessica S. Dan Eva Norin. Eva Novia Lorin. 6 orang. Aduh. Jadi intinya kita itu belajar. 6 apa? Ada Fania juga. Fania. Siapa lagi? Wah, saya enak ini kalau ada nyusul banyak gitu ya. Minimal kalau kemudian ada 6-7 orang gitu kan enak gitu ya. Oke, sebentar. Jadi intinya kita belajar tentang standar, bagaimana kemudian standar di Indonesia itu apa aja. Oke. Ya ampun, materi, padahal materinya ada ya, materinya Aki. Oke, sebentar. Materi perkuliahannya benar, padahal. Iya, RPS-nya Pak. Yang Oke, yang filenya yang saya kirim salah. Kalau yang di ini materi, sebentar saya delete-nya. Saya nanti jadi curiga, jangan-jangan Aki ini saya juga salah kirim gitu. Materi perkuliahannya Aki. Bentar, saya ceknya sekalian lah.
daripada saya kirim berkali-kali. Oh enggak, benar ternyata. Syukurlah gitu ya. Sebentar, filenya kok nggak mau ini geser. Terus keluar ke pos dulu. Ya, intinya kita akan membahas 7 standar. Nah, standarnya itu apa aja? Yang jelas ada standarnya itu ada satu, tentu saja ada SAK besar ya. SAK yang selama ini kita sudah pahami ya. Terus kemudian ada SAK yang baru. Namanya SAK entitas privat. Kira-kira ada yang tahu nggak? SAK entitas privat itu yang seperti apa? Mirip etap, Pak. Oke, siapa ini tadi yang... Oke, Andre. Mirip etap. Dia bukan mirip etap, Andre. Tapi dia sebenarnya cuma ganti nama dari etap jadi entitas privat. Karena apa? Kalau kemudian etap, entitas tanpa akuntabilitas publik, itu kan kemudian orang berpikiran bahwa kemudian bagaimana dengan yang fidusia? Karena bank BPR, seperti saya kerja di koperasi itu juga pakai etap, padahal kan dia dana dari masyarakat, ada fidusia. Kan berarti entitasnya harusnya entitas publik juga. Nah, itu kemudian diganti namanya menjadi entitas privat. Jadi privat juga sebenarnya nggak tepat juga, tapi kan kemudian itu membedakan antara yang entitas publik, itu dalam artian itu yang selama ini kita sudah ketahui, katakanlah SAK IFRS itu ya, yang kemudian itu untuk perusahaan yang go public. Nah ini sudah Hendri, sudah saya upload. Nah kemudian ada yang entitas publik, nama lain dari etap atau pergantian etap, berlakunya itu sebenarnya dia lebih luas dari etap. Ya betul, kalau mirip etap, tapi karena dia lebih luas. Lebih luas lagi, lebih detail lagi, karena dia berlakunya juga kemudian ini ya, berlakunya masih mulai Juli ini sudah berubah, tapi kemudian secara penuh akan dipergunakan itu baru 2 tahun mendatang. Jadi bertahap karena kemudian ada banyak perusahaan yang harus kemudian nantinya menggunakan etap juga. Nah itu yang entitas privat. Kemudian ada yang namanya syariah, ya akuntansi berbasis syariah. Jadi itu masuk akuntansi keuangan. Estimasi loh kok ini akuntansi keuangan Indonesia. Maaf Pak, itu kayaknya salah KRS, salah saya pengauditan 1 ya Pak. Iya, makanya kok jadinya pengauditan 1 ini. Lah, ini saya masukkan salah ini. Oke. Iya, makanya saya baca juga loh kok malah jadi aneh ini. Sebentar. Saya salah ini, salah men-save as.
Bentar, kalau di sini kalau saya malah bener loh. Padahal yang saya buka. Oke, ya dan nanti saya perbaiki ya. Aduh, mana ini kok tadi kacau begini. Pakai yang ini aja. Berarti saya salah nge-save ini. Pakai yang ini, yang lama, yang RPS yang Akuntansi Keuangan Indonesia yang di atasnya itu. Oke, Pak, Oke, sebentar. itu beda formatnya saja kok. Juga beberapa namanya ya. Jadi salah semua. Apa sudah kelihatan? Nggak tahu nih kalau saya share bisa nggak ya dari sini. Belum, Hendri, belum kelihatan. Cuma beda format. Saya harus memformat ulang lagi nih. Waduh, nyusun ulang lagi. Aduh. Merdeka Belajar itu terlalu detail dan bikin bulat sih. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Kok audit satu jadinya. Pihak-pihak terkait makanya. Oke, nggak apa-apa, saya hapusnya aja dulu. Oh, belum, Henry, belum. Pak Den, Ya, berarti yang terbaru itu cuman yang kemarin itu Pak, yang etap benar jadi ganti nama itu aja Pak ya. Lainnya tetap betul. SAK tetap ya. Tetap. Cuma ganti nama aja. Ya, wah ini Hendri kok belum muncul juga. Mungkin yang lain bisa share screen. Kayaknya ada masalah sama internet saya, Pak. Oke, nggak apa-apa deh. Saya ini aja ya, saya garis besarnya aja saya ceritakan. Nanti bisa dipelajari lebih detail lagi ya. Jadi itu intinya ada entitas publik itu, katakanlah SAK IFRS atau SAK besar, SAK entitas privat, dan kemudian ada yang lain lagi setelah itu, ada yang saya sudah jelaskan tadi, yang namanya SAK syariah, jadi yang mudharabah dan sebagainya yang ada di
SAK itu kan 01, 02 sampai kemudian 70 sekian, yang 100, yang 11, 102 dan sebagainya itu adalah SAK syariah. Nah, kemudian ada SAK etap yang kemudian sekarang berubah nama menjadi entitas publik, entitas privat. Kemudian ada standar akuntansi pemerintahan, SAP. Nah, kemudian itu kan ada, berarti ada berapa itu? Ada 4 atau 5. Ada IFRS, ada etap, ada syariah, ada SAP. Oh, ada 5 berarti ya. Terus ada lagi satu lagi yang untuk yang lebih kecil, yaitu EMKM. Ya, untuk EMKM. SAK EMKM ini yang sangat sederhana. Nah, tapi ini penting juga karena ini untuk EMKM. Nah, ini nanti sudah muncul itu. Nah, terus kemudian ternyata ada yang lain lagi yang ini sebenarnya secara aturan ini kan dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia itu lebih tinggi derajatnya timbang asosiasi. Yaitu ada yang namanya PAPI dan PAPSI. PAPI itu adalah prinsip akuntansi perbankan Indonesia, sedangkan PAPSI adalah prinsip akuntansi perbankan Indonesia. Jadi ada 7. Nah, tapi yang dianggap 4 pilar itu hanya akuntansi SAK, SAK ya, SAK IFRS atau SAK umum, terus kemudian SAK entitas privat atau etap dulu namanya, terus kemudian ada syariah dan EMKM. Sedangkan SAP pemerintah itu yang menyusun adalah pemerintah, ini lebih tinggi lagi. Ya, jadi yang 4 pilar saja yang dianggap itu hanya 4 pilar, terus kemudian ditambah 1 SAK pemerintah dan 2 yang dibuat oleh BI, PAPI dan PAPSI, prinsip akuntansi perbankan Indonesia dan prinsip akuntansi perbankan syariah. Nah, itu yang umum, jadi ada 7 standar yang kita pelajari. Tapi tentu saja loh, belajar langsung. Nah, kita kan jadi bingung loh, ini dari mana sebenarnya kemudian standar ini disusun. Nah, kita belajar secara umumnya ya. Secara umum sebenarnya kemudian dari mana sih? Ya kita belajar akuntansi, bagaimana kemudian akuntansi itu ada dan sebagainya sebagai pengantar untuk kita. Jadi lebih dekat-dekat ini kepada teori akuntansi. Ada sejarah akuntansi dunia. Ya, itu yang kemudian ada bagaimana perkembangan akuntansi dunia mulai dari katakanlah pra akuntansi zaman Mesopotamia, terus kemudian akuntansi yang zamannya akuntansi modern, zaman Luca Pacioli yang belum ada standar, terus kemudian sampai ke standar itu kita pakai GAAP dan kemudian sekarang pakai IFRS. Nah, itu kan di dunia seperti itu. Nah, bagaimana di Indonesia? Nah, Indonesia kita mengenal akuntansi itu kan sejak katakanlah zaman Belanda gitu ya, akuntansinya model Belanda yang itu kontinental banget. Terus kemudian masuk kita, kemudian ke zaman kemerdekaan kita beralih. SAK kita mengikuti SAK yang bukan lagi kontinental, bukan sifatnya aturan pajak menjadi satu dengan akuntansi pemerintah, dengan akuntansi, tapi kita menggunakan GAAP, General Accepted Accounting Principles dari Amerika. Dan kemudian sekarang mau nggak mau kita ikut IFRS karena seluruh dunia juga ikut IFRS. Jadi ada perkembangannya. Nah, itu yang pertama. Dan kemudian yang keempat, bagaimana kemudian ada lagi. Jadi kemudian bagaimana 4 pilar akuntansi, apa itu keuangan, apa itu yang kemudian
akuntansi syariah dan sebagainya, dan kemudian ditambah dengan akuntansi PAPI dan PAPSI. Jadi ini sedikit mengulang apa yang kita sudah pelajari di teori akuntansi. Demikian pula international standard setting, bagaimana penyusunan standar secara internasional dan bagaimana penyusunan standar di Indonesia. Terus kemudian ada rangka konseptual. Jadi ini sebenarnya mengulang aja, kita banyak mengulang, tapi ini semuanya fokus kita bagaimana kemudian SAK kita itu terjadi. Terus kemudian penyusunan SAK. Nah, SAK ini sejarahnya tentu saja dari kemudian kita yang kontinental yang menggunakan SAK-nya itu SAK itu dulu namanya bukan SAK ya. Waktu itu namanya PAI, Prinsip Akuntansi Indonesia, yang sebelum 84, terus kemudian masuk ke sebelum 54 yang kita menggunakan Undang-Undang Belanda, terus kemudian dari 54 Belanda, terus kemudian sejak tahun 84 kita itu menggunakan PAI, Prinsip Akuntansi Indonesia, yang GAAP banget, rangkuman dari GAAP, sampai kemudian ke 94 itu kita sudah berganti nama menjadi SAK dan kemudian melakukan konvergensi, melakukan penggabungan antara GAAP dengan model IAS saat itu, International Accounting Standard, dan kemudian sedikit demi sedikit dari tahun 94, tahun kemudian 2000, sampai pada akhirnya tahun 2011 itu kita menggunakan penuh SAK yang di bawah IAS, dan sampai kemudian selesainya adopsi penuh itu kita menggunakan yang tahun 2018 menjadi apa ya, ada gabungan lebih jauh lagi karena kita memasukkan triple bottom line. Tidak lagi hanya SAK, tapi kita kemudian menjadi sustainable reporting. Itu di tahun 2018. Jadi sejarahnya kayak begitu. Ya, 54 titik pertama kali Ikatan Akuntan Indonesia berdiri, sebelumnya kan pakai Belanda, tahun sampai 84, 30 tahun kita masih kemudian menggabungkan dua, ilmu pajak dan ilmu itu di satu. Terus kemudian 84 sampai 94 kita itu di bawah GAAP, 84 sampai kemudian 2004 2005 itu kita masih menggunakan konvergensi, penggabungan antara GAAP dan IFRS, dan kemudian mulai tahun 2004 2005 sampai 2011 itu kita melakukan harmonisasi. Terus kemudian 2011 itu kita adopsi penuh. Dan kemudian 2018 kita menggunakan SAK ini berkembang menjadi sustainable reporting. Nah, itu tinggal kemudian ada banyak tulisannya, ada banyak juga yang sudah saya tuliskan dan saya sudah masukkan ke ke blog saya. Terus ada SAK IFRS ya, atau SAK umum dan SAK syariah. SAK umum ini yang kodenya itu SAK-nya itu 01 sampai 99, sedangkan SAK syariah itu kodenya dari 100, 101 dan seterusnya. Nah, kemudian ada SAK etap atau yang kemudian kita kenal sekarang menjadi SAK entitas privat, ada SAP akuntansi pemerintah, dan kemudian EMKM. Jadi saya ini privat itu kemudian masuk EMKM baru pemerintah. Jadi ini kalau ini kan saya yang format lama ya, jadi dibalik. Jadi setelah entitas privat baru EMKM, baru kemudian akuntansi pemerintah. Baru kemudian ada PAPI, Prinsip Akuntansi Perbankan Indonesia, dan kemudian ada Prinsip Akuntansi Perbankan Syariah, PAPSI.
yang ada di Indonesia. Saya sampaikan, perkuliahannya relatif sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Kita pasti akan menggunakan metodenya presentasi. Yang menjadi pertanyaan kan kemudian, nah kita ada jadi 7 orang, menarik. Materinya kok cuma 13 Pak, kan jadi nanggung, itu kan. Masih akuntansi keuangan Indonesia. Kayaknya materinya 12, Pak. Oh iya, 12. Oke. Iya, dari 13 kali pertemuan kan 12. Padahal kita kan ada 7 orang. Nah, ini gimana? Nah, itu kan. Nah, ini yang... Oke. Nah, kita ambil kesepakatan aja. Kalau di pengauditan 2, itu majunya 2 kali. Oke. Enaknya omong dari 7 orang ini pasti kebagian SAK itu. Jadi masing-masing Anda akan presentasi SAK. Jadi ada siapa yang kemudian akan SAK IFRS, siapa yang akan entitas privat dan sebagainya, itu pasti kemudian 7 orang ini wajib wajib satu-satu gitu ya. Iya kok. Aduh. Jadi nanti pasti satu-satu itu. Pas 7 orang, pas dengan 7 SAK. Nah, kemudian yang 5 pertama, itu kan tentang sejarah dan sebagainya. Nah, ini gimana ya, kalau saya presentasi duluan, kok sepertinya nanti nggak terlalu nggak keren gitu ya. Kelompokan maju 2 kali ya nggak apa-apa, Pak? Oke, kelompokan maju-maju 2 orang ya. Tapi kalau dibagi 7 itu kan berarti ada yang 1 orang. 2-2-3, Pak. Nanti ada yang double. Ya, 2-2-3 sampai 3 biar yang sisanya banyak sih, Pak. Iya. 2-2-3 nanti kan 2 orang nanti di belakang. Oke, ya wes nggak apa-apa, kelompokan aja yang pertama ya. Bagi 2 orang, siapa yang belajar sejarah dan sebagainya. Oke, kalau 2 itu nanti 3 materi jadinya, cuma 3 materi. Yang pertama berarti kan itu ada 12, berarti 5 ya. Iya, nanti diatur aja Henry. Kayaknya sih Terus minimal nanti 4 orang. yang satunya gimana, Pak? Ini kan anggapannya jadi tiga kelompok. Kan sisa 1 pertemuan kelima itu bagaimana? Sebelum masuk ke IFRS. Makanya ini siapa yang makanya ada yang 1 orang siapa ini? Atau mau seperti pengauditan internal minggu depan Bapak yang menerangkan dulu baru mulai kita.
Ya, saya aja dulu, nggak apa-apa. Saya yang mengawali dulu untuk minggu depan. Oke, tapi kesepakatannya gini. Bagaimana kalau kita ganti hari? Ada Bisa, yang Pak? ada nggak yang kemudian katakanlah yang kita kan ini kan 2 gitu kan, daripada 2 yang dan akuntansi forensik itu cukup berat gitu ya. Ada nggak yang kemudian hari Selasa itu atau kosong nggak hari Selasa? Setahu saya semester 7 itu kosong di hari Selasa. Karena harusnya mata kuliah saya. Bisa, Pak. Kosong. Jam berapa, Pak? Siapa yang hari Selasa itu ada kuliah lain? Henry Michael kosong ya Selasa. Ya, nggak ada Kosong, kayaknya Pak. Kosong semua kayaknya Pak. Olive kosong. Ya kan harus saya cek satu-satu ini. Ya Olivia kosong. Selasa. Halo? Cek Olive. Oh, mana ini? Andre kosong ya Selasa. Iya, Pak. Selasa ini kosong. Cuman buat Selasa minggu depan ini saya sudah ada janji, Pak. Kosong Selasa. Olive kosong. Andre kosong. Tapi ada janji, nggak apa-apa deh. Jessica? Kosong, Pak Dan. Eva? Kosong Pak Dan. Fania juga kosong. Ya Pak, kosong Pak. Oke, kalau begitu saya ganti jadwalnya aja ya ke Selasa supaya saya juga tidak perlu sehari ini 2, tapi kemudian Selasa itu. Andre punya janjian jam berapa Andre? Pagi, Bapak, buat Selasa besok. Pagi. Pagi itu jam? Sekitar jam 8 sampai 10 lah, Pak. Oh ya nggak apa-apa, karena saya kuliahnya nggak mungkin pagi juga ini. Oh iya. Kalau pagi itu ada. Jadi saya ganti aja, saya geser ke jam 10 gimana? Jadi nanti seterusnya kita kuliahnya Selasa jam 10. 10 pas, Pak. Iya, nanti kalau kamu gabungnya terlambat juga nggak apa-apa, Andre. Kalau udah janji, katakanlah belum masuk, nggak apa-apa. Masuk. Tapi setelah itu kita pindah ke Selasa terus ya. Oke, kita sepakati Selasa pukul 10. Oke, sampai 12.30. Ya, jadi ini saya bagi gini aja, 2 orang. Atau karena 7 orang ini Henry atau Michael yang mau sendirian ini, yang lainnya biar 2. Michael kok nggak ada ini? Michael live ya? Tadi soalnya ada yang. Oh, di bawah sendiri gambarnya. Gimana, Mike? Mau sendirian setelah materi saya? Ya, Pak ya. Atau Henry juga mau sendiri? Nggak jadi 2-2-3 ya Pak? Kalau 2-2-3 kan berarti nanti 2 materi pertama awalnya saya. Maksud saya 2-2-2-1. Atau ini kan sepakatan aja. Kalau ternyata maunya 2-2-3 berarti saya yang 2 materi pertama saya gitu. Gimana? Saya boleh 2-2-3 aja, Pak. Kalau ada yang satu kayaknya kasihan ya. Iya. 2-2-3 Pak. Soalnya semester ini berat ya, pada nyusun skripsi, harus nyusun proposal, nyusun apa dan sebagainya, ya. Iya benar Pak. Kita yang persentase double nggak apa-apa, tapi 2-2-3 lah Pak. Iya, maksudnya itu berarti artinya kan ada 5 materi toh di pertemuan pertama itu, berarti kan ada saya dulu di 2 materi awal, iya kan? Iya Pak. Iya. Setelah itu kan 2-2-3, setelah itu nanti 1-1-1-1 gitu ya.
Siap, Pak. Oke, nanti diatur saja jadwalnya kamu buat, nanti kamu kirimkan entah lewat grup ya, entah di WA saja ya, bukan nggak usah grup ya, di WA ke saya. Materi pertama, materi kedua saya, terus kemudian materi ketiga, keempat, kelima itu siapa, dan kemudian 1 orang untuk masing-masing SAK. Ya, SAK sampai Papi Papsi, satu gitu ya. Kalau 2, 2, 3 nanti majunya jadi 3 orang. Tapi yang jelas nanti di SAK itu saya harapkan nanti 1 orang 1. Oke. Iya Pak, oke. Oke, kalau begitu, kalau sudah kita sepakati, ya kita akan tutup karena 2 materi ke saya. Jadi hari ini kesepakatannya, yang ini untuk saya ulangi saja. Kuliah kita pindahkan ke hari Selasa mulai pukul 10, terus sampai 12.30. Kalau kurang bisa ditambah, karena pasti ada banyak kemudian diskusi yang kita bisa kembangkan di SAK ini, ada banyak yang kita bisa ceritakan. Terus kemudian cara pengerjaannya sama sebenarnya, tapi bedanya begini. Pertama, kedua tentu kalau satu kan lebih kepada gambaran umumnya atau latar belakangnya, sedangkan kedua itu kan teori-teori yang mendasari. Teorinya tentu saja teori akuntansi untuk penyusunan standar. Terus kenapa teori apa saja yang dipakai, dan kemudian yang ketiga itu kita tidak ngomongin studi kasus sebenarnya. Kita bahkan bicara tentang standar itu, standar 1 bicara tentang apa, standar 2 bicara tentang apa, SAK 3, 4, 5, 6 itu apa, dan kemudian yang ke-6 itu yang di bab 4 itu lebih kepada perbedaan-perbedaannya. Ya, jadi lebih detailnya nanti akan saya jelaskan di pertemuan-pertemuan di minggu mendatang. Jadi perbedaannya katakanlah lebih tepatnya antara sorry. Di bab 2 itu yang nggak perlu teori. Bab 1 itu yang latar belakang, dan kemudian bab 2 itu bukan teori, tapi SAK 1 bicara apa, tentang SAK 2 tentang apa, SAK 3 tentang apa ya, masing-masing SAK. Dan kemudian di bab 3 itu perbedaan dia antara antara SAK yang under IFRS dengan under GAP. Jadi yang lama GAP dengan yang baru, terus kemudian komentarmu. Jadi itu yang kemudian komentarnya di belakangnya itu apa. Jadi itu bab 3-nya, terus kemudian di bab 4-nya itu lebih kepada pembahasan apa sih beda-bedanya. Katakanlah, ya sudah deh, gini aja deh. Bab 3 itu isinya ini SAK, katakanlah SAK yang under IFRS dibandingin dengan SAK yang dibandingkan dengan GAP gitu ya. Itu untuk yang bab 3. Di bab 4 itu masing-masing ini perbedaannya apa? Masing-masing perbedaan ini kemudian punya konsekuensi apa? Kalau kemudian tidak dikatakanlah di IFRS ada, di GAP ada yang tidak ada, kemudian seperti apa? Komentar-komentarmu masing-masing perbedaan itu. Ya, kalau ingin lebih jelasnya sebenarnya bisa kemudian melihat contoh dari kakak kelas. Tapi kakak kelas itu ada yang ada sedikit beda sih dengan yang ini. Nanti saya jelaskan lebih detailnya lagi lah di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Tapi intinya kayak begitu. Di bab 4 itu perbedaan dari masing-masing antara SAK etap dan SAK etap antara yang under GAP dan under IFRS. Itu perbedaannya apa? Jadi komentarnya itu di bab 4 itu. Di bab 5 tentu saja kesimpulannya dalam tanda petik ya
kelebihan dan kekurangan dari masing-masing SAK. Intinya kalau SAK dulu kan bukan SAK ya namanya, ya SAK yang 94 sampai kemudian ke tahun 2004 itu kan kalau pakai GEP itu kan lebih detail. Enaknya omong kan begitu. Kalau yang sekarang kan lebih kepada prinsip, bukan lagi pada prinsipnya, tapi lebih pada prinsipnya, bukan pada praktiknya. Itu ya yang membedakan keduanya itu. Itu yang disimpulannya kayak gitu. Satu, kalau kemudian pakai SAK under GEP itu detail, lengkap, praktis, sampai kepada cara-caranya, sedangkan yang ini kita lebih kepada prinsipnya, pada principle base-nya. Jadi perbedaannya itu rule base-nya sesuai dengan aturan-aturannya, dan ini prinsipnya. Tentu saja kalau sesuai dengan aturan atau yang di bawah GEP itu lengkap, detail. Kalau ini kan prinsipnya, ya prinsipnya kayak begini, principle base. Jadi lebih kepada menandingkan antara rule base dan principle base, mana yang lebih baik menurut Anda. Boleh kalau ternyata Anda berpihak pada GEP, dulu lebih enak, lebih detail dan sebagainya. Tapi kekurangannya apa? Kelemahannya karena apa? Dia terlalu banyak, terlalu teknis, sehingga kalau perkembangan akuntansi berbeda, sangat mungkin prakteknya butuh aturan yang baru. Sehingga SAK itu jadi lebih panjang dan mendetail, sangat teknis. Nah, principle base itu lebih menguntungkan karena apa? Dia prinsipnya bicara tentang intinya harusnya seperti ini. Nah, itu silahkan nanti Anda yang melakukan penandingan secara opini Anda ya, di bab 5-nya bicara tentang seperti itu. Nanti akan saya susunkan panduannya saya kirimkan di RPS-nya itu ya. RPS kan di bawahnya panduan kan, bagaimana isinya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, terus kemudian di bab 5 itu nanti kita bicara tentang artikel untuk masing-masing. Jadi Anda tidak perlu artikel dari makalah yang sebelumnya tentang teori, tentang apa dan sebagainya, tapi langsung Anda kepada materi yang masing-masing SAK, pada masing-masing SAK. Tuh. Pak, boleh tanya? Silakan. Jadi isinya yang di studi kasus sama pembahasan itu opini kita atau bagaimana? Kalau pembahasan kan bukan opini ya, karena memang harus ini kita kalau di enaknya omong bab 1 kan latar belakang ya, rule base. Kita kan sekarang kemudian tidak lagi rule base, principle base, bla bla bla, and so on. Terus kemudian bab 2 itu kan penjabaran tentang masing-masing SAK 1. Katakanlah untuk SAK etap yang saya sangat hafal gitu ya, atau entitas publik, entitas privat itu. Bab 1 bicara tentang apa, bab 2 bicara tentang apa, bab 3 bicara tentang apa. Ya kan tidak pakai SAK 1 ya, atau PSAK 1, 2, 3, tapi pakai bab 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian sampai 9 gitu ya, isinya apa, bicara tentang apa. Terus kemudian yang selanjutnya tentu saja kita membandingkan antara, kalau etap itu kan antara, tentu saja dia kan bedanya antara PSAK, baterai saya mau habis, antara PSAK dan agak beda. Sorry. Kalau yang PSAK umum jelas kita ngomongin SAK umum jelas kita ngomongin antara GEP dan IFRS. Tapi kalau yang selanjutnya
seperti entitas publik itu kita tidak bisa bandingin karena entitas publik tentu saja dia tidak ada di PSAK under GAP kan. Nah, itu dibandingin dengan tentu saja kita bandingkan antara yang SAK umum dengan SAK entitas privatnya. Apa yang ada, apa yang tidak ada. Itu ya. Terus kemudian yang di bawahnya lagi, katakanlah kita ngomongin yang EMKM. Nah, EMKM itu kemudian menandingkannya dengan SAK yang lebih atasnya. Jadi antara SAK entitas privat, kalau dibandingkan dengan publik pasti jauh ya. Di entitas privat dengan EMKM, perbedaannya apa? Jadi kita menandingkannya itu dengan SAK yang di atasnya. Itu ya. Kalau SAK umum tentu saja kita menandingkannya dengan SAK untuk SAK yang under GAP ya untuk umum. Sedangkan kemudian yang entitas privat kita bandingkan dengan SAK umum. SAK EMKM kita bandingkan dengan SAK privat. Syariah tentu saja karena dia umum sama-sama dengan umum. Kita bandingkan antara SAK syariah dan SAK umum. Itu ya. Terus kemudian kalau yang PAPI-PAPSI. Nah, PAPI-PAPSI ini bedanya kalau PAPI kita bandingkan dengan SAK umum dan sedangkan PAPSI itu dengan syariah. Kan jelas penandingannya jelas. Itu ya. Itu nanti lebih jelasnya saya buatkan pendetilannya untuk makalahnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi satu kesepakatan kita pindah jadwal, kedua masalah masalah penyajian dan kemudian masalah presentasi. 7 orang ini akan berbagi pada masing-masing SAK. Dan kemudian untuk yang teori yang di atas itu, 2 pertama itu di saya, kemudian silahkan berbagi kelompok mana yang akan berbagi di masing-masing landasan teori yang ada di materi ini ya. Landasan teori maksud saya itu antara kemudian bagaimana standar setting, rangka konseptual, sejarah penyusunan SAK, itu silakan berbagi 3 orang masing-masing nanti di SAK, IFRS dan sebagainya. Atau bagaimana? Atau yang salah paham. Karena kemudian Anda berbagi kelompok itu 3 kelompok, katakanlah presentasinya Anda semua gitu. Tapi kan jadinya ini kan sejarah SAK IFRS nanti sendiri, syariah sendiri. Jadi nanti presentasinya bisa 3 kali kan. Oke, kalau itu kan jadi lebih sulit. Presentasi 2-3 kali apa? Kalau saya ya. Presentasi. Iya, 2-3 kali pun enggak apa-apa kalau saya. Karena nanti kalau dibagi kan bebannya lebih ringan gitu, Pak. Bisa lebih banyak materi juga kalau banyak anak daripada solo. Jadi menghindari, saya pikirnya itu solo gitu. Iya Pak, solo ini berat Pak. Iya Pak, tanggungannya itu satu makalah itu sungguh kita di satu sudah pusing Pak. Oke, ya. Terus terang yang saya pikirkan itu karena kemudian SAK untuk SAK ini untuk SAK yang SAK umum itu kalian nanti akan panjang kali lebar itu karena ada 76 kan? Ada 76 PSAK. Ya deh, saya pikir kan ternyata kayak begitu karena harus satu-satu gitu ya.
Solo itu jadi memang berat. Jadi kelompokan aja, 2, 2, 3. Oke, wis. Kalau 2, 2, 3 artinya berarti kalian presentasinya bisa sampai 4 kali dong kalau ini 12 kali pertemuan. Jadi kuis besar 1, kuis besar 2, kuis besar 3, kuis besar 4 gitu nilainya. Gimana? Gas, Kan Pak. 12 kali. Apa? Gas. Gas. Iya, Nggak boleh. apa-apa. Kalau Ya, saya. Boleh. Iya. Oke, berarti kan bukan saya yang presentasi ya. Mulai dari Selasa depan itu sudah kelompok 1 itu kan, karena cerita sejarah sebenarnya nggak terlalu detail, nggak terlalu sulit sih. Karena itu tinggal copy paste saja, dan itu ada di saya, itu di blog saya ada. Oh ya Tentang Pak, sejarah. untuk memastikan lagi Pak, pemikiran saya biar nggak salah ya Pak. Ini berarti kan di bab 1 sudah seperti biasa, latar belakang, tujuan, sama manfaat. Nanti di bab Ya. 2 nanti di bab 2 kita membahas tentang isinya, langsung PSAK-nya. Dari bab 1 dari PSAK. Yang 5 tugas di depan lain, makalah yang seperti yang lain. Iya, maksudnya yang PSAK, yang SAK. Nah, Yang SAK. Oke. di bab 2 itu isinya ya PSAK-nya sampai selesai itu ya, Pak. Ya, tapi tidak perlu semuanya. Katakanlah gambaran umumnya PSAK 1. Katakanlah PSAK 1 tentang apa gitu kan. Ya, itu kan kemudian diceritakan sedikit kan, dijelaskan sedikit. PSAK 2 tentang apa, PSAK 3 tentang apa. Jadi PSAK 1 katakanlah dia tentang rangka konseptual. Nah, rangka konseptual itu isinya apa aja dan sebagainya secara garis besar. Jadi satu paragraf gitu. Ya, Ada terus mengatur 76. apa? Ya, kan PSAK tentang itu mengatur tentang apa. Itu aja. Jadi satu paragraf aja cukup di masing-masing PSAK. Kalau PSAK yang entitas privat itu kan bab, bentuknya kan ada 9 bab. Ya sama, bab entitas privat bab 1 apa, tentang apa, menceritakan apa dan sebagainya, cukup satu paragraf. Itu di bab 2. Bab 3 itu kemudian membandingkan dengan SAK yang lebih tinggi. Katakanlah untuk SAK umum, tentu saja ditandingkan antara yang under GAP dan sekarang yang IFRS. Oke, clear kan? Bab 4-nya itu kemudian komentarmu terhadap perbedaan, masing-masing perbedaan. Oh, Jadi berarti tetap nanti. berarti bab 4 itu anggapannya langsung kayak kesimpulannya gitu ya. Bukan kesimpulan, tapi perbedaannya masing-masing. Oke, perbedaan antara PSAK 1 yang under IFRS dan under GAP. Ternyata perbedaannya, kalau dulu itu ada istilahnya konservatisme, sekarang tidak ada, yang ada prudence. Bedanya apa konservatif dan prudence? Itu bedanya, jadi membahas perbedaannya. Kesimpulannya itu masing-masing di PSAK, kemudian masing-masing PSAK ya, bukan SAK, masing-masing PSAK, masing-masing pernyataan itu perbedaannya apa. Nah, bab 5 kesimpulannya secara umum, apa sih secara umumnya? Kalau SAK umum itu kan under rule base, sedangkan yang sekarang kita menggunakan principle base, mana yang lebih menguntungkan? Ternyata rule base itu lebih enak, karena apa? Detail, lengkap, tapi terlalu panjang, bertele-tele, dan kemudian teknis. Kemudian kalau ada perubahan yang baru, perlu penambahan PSAK, perlu direvisi lagi, kayak begitu. Nah, sedangkan untuk itu yang di PSAK umum atau SAK umum. Nah, kemudian yang sedangkan untuk SAK etap atau entitas privat, menandingkannya kan tidak ada yang PSAK sebelumnya atau SAK sebelumnya. Nah, ditandingkan dengan yang lebih besar. Ternyata loh, kita ada 76. Ternyata yang di sini kok babnya cuma 9. Artinya ada 9 pembahasan loh. Bedanya apa? Yang kosong apa? Yang perbedaannya apa? Jadi kita tandingkan dengan yang lebih besar. Sama dengan IMKM. IMKM kan menandingkannya dengan apa? Loh, tentu saja dengan yang SAK
katakanlah ditandingkan dengan yang entitas Publik. privat. Oh, sorry. Ya, entitas privat, bukan publik. Kalau dibandingkan dengan yang publik atau yang umum kan jauh beda. Dengan entitas privat, dengan etap, bedanya apa? Terus kemudian kalau untuk yang pemerintahan sama. Kita bandingkan dengan apa? Dengan SAK umum. Oh, berarti apa perbedaan? Intinya berarti perbedaannya kan sangat berbeda. Kalau yang umum kan sangat perusahaan, terus kemudian kalau yang pemerintah, kemudian sangat pemerintah. Tapi persamaannya apa? Persamaannya tetap menggunakan accrual basis. Perbedaannya lebih kepada penggunanya saja yang berbeda, and so on. Dibandingkan. Nah, kalau kemudian PAPI, prinsip akuntansi perbankan Indonesia tentu saja dengan SAK umum. Karena apa? Dia punya PAPSI, prinsip akuntansi perbankan syariah, yang penandingannya adalah dengan akuntansi syariah. Yang syariah juga sama yang dengan umum. Gitu. Bisa difahami? Ada satu lagi, Pak. Iya. Ini masalah mencari materinya itu untuk yang isi-isi PSAK itu kira-kira bisa cari di mana ya, Pak? Kan ada, saya kasih tuh materinya. Oh, belum Saya di materi. di Teams ya? Oh, iya, di Teams itu kan nggak saya hapus itu. Yang di atasmu itu kan ada itu. Kamu lihat itu materi perkuliahan itu. Oh, materi perkuliahan Aki. Itu akeh loh. Saya kasih oke, semuanya. maaf Pak, nggak lihat. Ya nggak apa-apa. Ya di materi perkuliahan itu ada semuanya. Bahkan yang PSAK yang terbaru saya belum dapat memang. Tapi di sini kan ada untuk PAPI, PAPSI, SAK. Oh ada ini 2020 ini saya dapat ternyata. Tapi masih pakai exposure draft-nya saya lupa itu. 2009 ada, 2015 ada, 2017 ada, 2020 ada bahkan. Itu ya, EMKM, entitas privat. Kan saya sudah tidak ada etap di sini. Saya masukkan semuanya di entitas privat. Jadi entitas privatnya ada, etapnya masih ada, saya kasihkan. Syariah masih ada juga. Itu ya. AKI, sejarah juga ada. Standar setting juga ada. Oh, sudah lengkap ternyata di sini. Nah, saya jadi enak aman. Iya, sama tadi saya kayaknya kurang konsen untuk mendengarkan untuk bab 3 sama bab 4-nya yang 5 materi awal ini bagaimana ya, Pak? Kalau ini yang 5 materi awal itu sama masih seperti di makalah pada umumnya. Ya. Tentu saja Studi sama, kasus balik ke biasa. landasan teori. Ya kan? Bab 1 kan latar belakang, bab 2 landasan teori-teori yang mendasari, terus kemudian 3 itu studi kasusnya, seperti apa sih perkembangan sejarahnya, terus keempat pembahasannya. Jadi 1 sampai 5 itu masih lebih pada deskriptifnya. Baik, Pak. Oh iya Pak, Ya, mau bertanya Pak. Iya, Michael, silahkan. Kalau untuk yang sejarah itu kan landasan teorinya kan sejarah. Lalu untuk yang studi kasusnya kan sama saja, Pak. Kayak sama-sama dunia nyata gitu. Oh iya, satu tapi teori kan kita bukan kan satu. Kan bab 2-nya teorinya kan deskripsi sejarahnya tapi kan kita kemudian bisa ambil katakanlah perkembangan sejarah yang secara studi kasusnya itu katakanlah perkembangan tadi Amerikanya, kasus perkembangan di Amerikanya kayak apa. Kan pasti beda ya. Kemudian katakanlah kalau kemudian ambil perkembangan sejarahnya di yang latar belakangnya kontinental seperti di Eropa daratan kayak apa gitu kan bisa. Atau khusus kemudian kita ngomongin perkembangan yang di IASB. Dari IASB menjadi
Nah, dari katakanlah IAS itu dari IAS itu kan sejarah perkembangannya sangat beda kan. Yang nyusun kan IASB, dari IAS kemudian menjadi IFRS. Jadi tidak perlu, dia tidak apa ya, studi kasusnya tidak lagi perlu deskriptif, tapi lebih kasuistis yang lebih dalam gitu. Jadi kalau yang bab 2-nya kan secara umum aja sejarahnya gini kayak apa ya, yang di kontinental kayak apa, terus kemudian yang di Anglo-Saxon kayak apa, kontinental itu yang kemudian hilang dengan sendirinya karena kemudian yang di Anglo-Saxon itu berkembang di Amerika dan di Inggris gitu ya, yang di Amerika itu dengan GEP-nya, yang di Inggris dengan IASB-nya gitu ya, dengan IAS-nya. Terus kemudian dua-duanya gabung menjadi satu, menjadi IFRS. Kan secara umum aja gitu, Michael. Tapi kalau secara khususnya, detailnya kan, oh saya pingin yang ini deh. Kenapa sih kemudian kok sampai Anglo-Saxon yang kontinental itu sekarang tidak lagi dipakai. Nah, itu kan perlu penyelidikan lebih detail, itu yang lebih detail. Kasusnya kan, jadi kalau kasus kan kita tidak memotret secara keseluruhan, jadi tidak landscape semuanya, tapi kemudian lebih kepada yang sifatnya portrait satu itu ya, yang kita bahas. Itu Michael. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, yang lain? Ya, tapi sudah difahami, berarti mulai Selasa depan sudah bisa maju ini. Oke, bukan satu lagi Pak. Iya. Yang masalah pertemuan ketiga itu kan ada 4 pilar akuntansi sama PAPSI, dan itu kan hampir sama kayak nanti materi kita yang ke minggu ke-7 sampai selesai. Nah itu enggak. Ya. Batasannya di mana, Pak? Nanti kan takutnya kelebihan. Ya, kalau yang di bawah itu kan langsung pada isinya. Latar belakangnya, sebenarnya latar belakangnya itu kan cuma rangkuman, bahwa kemudian rangkuman kenapa sih munculnya SAK etap katakanlah atau entitas privat gitu, atau kenapa munculnya EMKM. Kalau yang di atas ini, bahwa kemudian kita secara umum kan punya, sekarang kan bukan 4 ya pilarnya itu, maaf itu jadinya 5 pilar kan, karena EMKM kan ditambahkan, terus kemudian PAPSI. Jadi 5 pilar, bukan 4 ya, jadi 5 pilar. EMKM itu masuk. Nah, jadi secara umum bahwa kemudian, jadi itu berceritanya perkembangan di Indonesia, hanya dari perkembangan sejarah, khususnya di Indonesia itu kayak apa sih? Oh, Indonesia itu latar belakangnya kita dulu ikut Belanda, terus kemudian ikut Amerika, dan kemudian sekarang ikut IFRS. Nah, IFRS karena prinsip, karena Indonesia enaknya omong latar belakangnya kan gambarannya kita itu banyak IMKM-nya, terus kemudian banyak perusahaan menengahnya, kemudian jadinya berkembang. Berkembangnya seperti apa? Oh, ada 5 pilar ternyata. Tuh. Dan jadi kemudian ditambah dengan PAPSI. Jadi yang awal ini anggapannya kayak studi kasusnya itu menceritakan perkembangannya begitu. Yang mana? Iya, perkembangannya. Ya, tapi kan nggak sampai isinya. Iya. Ya, maksudnya perkembangan isinya. dari awal standarnya tadi itu. Iya, dari awal standarnya kayak apa, terus kasusnya terakhir apa? Ya kasusnya Indonesia, gampangnya omong kan, Indonesia itu 60, sekarang itu laporan terakhir itu 67,5 entitas yang terdaftar ya di pemerintah gitu. 65, dan ternyata perusahaan privat kita berapa? Perusahaan publik kita berapa? 700 sekian. 700 sekian. Oke. Dibandingkan dengan 67,5 juta, berapa persennya? 0,01. Terus kemudian kita ada perusahaan menengah yang menggunakan etap. Berapa jumlahnya? Ternyata tidak lebih dari 500.000. Nah, itu kalau kemudian Anda lihat di laporannya EMKM ada. Ya, kemarin sudah disampaikan juga oleh Wakil Gubernur Jawa Timur di seminar nasional kita itu kayak gitu, jumlahnya kayak gitu. Nah, sisanya berapa? Sisanya itu 67 juta itu adalah
IMKM. Yang terdaftar loh ya, itu belum yang kita ngomongin yang nggak terdaftar loh ini. Ini yang terdaftar loh. 67 juta. Ada yang hidup, ada yang tidak tentu saja. Banyak yang atas nama, terus kemudian banyak yang ternyata entitas privat, ternyata satu orang punya sampai 5-12 perusahaan ya memang segitu banyaknya. Tapi bahwa kemudian yang terdaftar itu 67 juta yang kemudian masuk UMKM. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang UMKM. Undang-undang UMKM itu mengatakan bahwa kemudian perusahaan, gimana sih perusahaan menengah definisinya? Seberapa? Ya, bab 2-nya apa? Jadi bab 2-nya itu lebih pada teorinya undang-undang UMKM-nya. Undang-undang UMKM-nya mengatur bahwa kemudian yang namanya perusahaan menengah, dia berapa sampai berapa modalnya, berapa sampai berapa omsetnya, berapa sampai berapa asetnya, berapa sampai berapa asetnya, sampai asetnya, bukan tenaga kerjanya ya, nggak dihitung sekarang. Terus kemudian yang namanya perusahaan kecil, berapa batasan modalnya, berapa batasan asetnya, berapa batasan ininya apa, berapa batasan omsetnya. Perusahaan mikro itu kayak apa? Jadi semuanya diatur, itu bab 2-nya cukup di situ. Itu dasar-dasar. Dasarnya apa? Dasar dari kemudian kenapa kemudian munculnya entitas privat sendiri, kenapa UMKM itu sendiri. Tuh, di kasusnya ya jumlah dari UMKM di Indonesia itu segitu besar loh. Terus kemudian data yang lain ya, datanya bab 2 juga masih data-data dari UMKM, dan kemudian jumlahnya totalnya, dan kemudian komposisinya, berapa perusahaan publik, berapa perusahaan privat, berapa yang perusahaan itu kecil menengah, UKM itu ya, UKM-nya kecil menengah. Nah, itu kan kemudian diatur. Nah, berapa kemudian yang di kasusnya akhirnya bahwa kemudian sekian besar UMKM dan sebagainya. Nah, itu perlu dibuat undang-undang sih, dibuat aturan khusus sehingga muncullah bahwa kalau kita perusahaan publik, betul dia itu sedikit tapi dia menguasai sekian persen keuangan di Indonesia. Perusahaan menengah cuma 500.000 tapi dia menguasai sekian persen sehingga diatur khusus. Yang paling banyak UMKM duitnya kecil tapi jumlah orangnya banyak. Artinya jumlah pelakunya banyak sehingga dia diatur khusus. Itu contoh yang paling gampang kayak gitu ya. Diatur khusus kayak begini. Nah, itu yang kemudian di bab 4 opini kalian. Berarti mana kita mau mentingkan mana? Apakah yang UMKM, UKM, ataukah yang perusahaan menengah dengan entitas privatnya, ataukah perusahaan yang publik? Ya, tiga-tiganya tidak bisa, karena yang satu itu menguasai perekonomian, atau dua lah, katakanlah perusahaan yang publik dengan yang menengah itu menguasai perekonomian, dia padat modal, tapi yang kemudian UMKM, yang UKM atau EKM ini, yang entitas kecil menengah, itu dia padat karya. Nah, kalau padat modal, ya nanti kan pengangguran jadi tinggi. Makanya dia perlu diatur khusus. Tapi secara ekonomi, secara profit, perputaran keuangan tentu lebih banyak yang di IFRS atau SAK umum dan SAK entitas privat. Dia gede duitnya. Yang di sini orangnya yang banyak. Nah, itu kan mana yang kita mau dulukan? Ya, tentu saja harus seimbang kan? Karena apa? Negara Indonesia ini negara yang besar jumlah penduduknya, besar sebarannya, luasnya besar, sehingga ya kita harus memperhatikan juga yang EKM, yang UKM. Tapi kita tidak bisa menisbihkan yang publik maupun yang privat, karena saling berhubungan. Terus bagaimana dengan
pemerintah ya, karena itu pemerintah kan perlu diatur khusus karena dia memang khusus ya karena mengatur perusahaan-perusahaan yang ada di pemerintah. Bagaimana syariah? Ya kan sekarang berkembang ke ekonomi syariah sehingga itu perlu menjadi perhatian khusus juga. Bagaimana? Kenapa kemudian ada PAPSI dan PAPI itu ya? Karena kalau untuk perbankan kan memang beda. Itu ya, karena diatur khusus oleh siapa? Oleh BI. Melalui siapa? Melalui OJK. Jadi kayak begitu. Henry, kira-kira kayak begitu cerita panjangnya. Loh, kalau terus kemudian begitu kan ya saya yang nanti yang ngasih kuliah gitu ya. Nah, iya Pak, itu yang mau saya. Ya enggak kan, itu kan tugas saya nanti di belakang ya, setelah kalian presentasi saya yang meluruskan. Kalau yang dari awal kuliah akhirnya kayak gitu kayaknya enak kalau padan kuliah. Kalau saya ngasih cerita kayak begitu kadang-kadang apa ya, kemudian saya khawatir itu saya harus cek ya. Gimana ini? Loh, Andri mana Michael Andri? Karena kayak kemudian saya khawatirnya saya cerita terus kemudian kalian pergi gitu kan saya jadi bingung. Ya, tapi itu nanti tugas saya di belakang untuk meluruskan hal-hal yang kayak begitu, yang kita perlu tahu gitu ya, yang sifatnya lebih secara umum dan ada kaitannya dengan titik ekonominya. Tapi kalau detail teknisnya lebih baik yang menjelaskan itu antar kalian sendiri. Kalau saya menjelaskan teknisnya itu pasti bosen nih. Pak, itu Jessica mau bertanya. Oh iya, silahkan Jessica Sagan. Enggak, Pak. Saya mau bernegosiasi, Pak. Menimbang banyaknya makalah yang harus kami buat, apa tidak ada penyederhanaan makalah, Pak? Misalnya tidak ada daftar isi, kata pengantar atau abstrak. Oh, boleh, silahkan. Kalau itu boleh. Kalau makalah itu kan tidak harus. Jadi kalau abstrak kan harus, karena abstrak itu kan rangkumannya ya, rangkuman dari isinya. Kalau Anda kemudian tidak menggunakan daftar isi, silahkan. Karena daftar isi itu jadi sulit ya, karena teknis ya. Tapi kalau abstrak kan, abstrak pun nggak perlu in English, jadi abstrak dalam bahasa Indonesia saja. Boleh, silahkan. Jadi abstraknya apa, katakanlah eksekutif summary-nya, rangkumannya kayak apa kan itu cuma satu halaman aja. Setelah itu bab 1, 2, 3, 4, 5, terus kemudian daftar pustaka harus. Itu yang wajib. Lampiran saya pikir nggak perlu. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Ya kan lumayan kan, ngurangin banyak ya yang tuh. Karena yang paling penting itu abstrak atau rangkuman eksekutif summary, bab 1, 2, 3, 4, 5, dan kemudian daftar pustaka yang wajib ada. Itu aja. Yang lain-lainnya kan namanya lampiran kan, boleh dilampirkan, boleh tidak. Itu. Bukan negosiasi sih, itu usulan. Tapi nggak apa-apa, saya terima kalau itu memang kemudian katakanlah daripada membebani. Dan saya tahu itu kadang-kadang bikin susah karena kita harus melihat satu persatu bab 2-nya apa, bab 3-nya apa. Saya aja loh nggak pernah bisa. Saya terus terang kagum saat Anda membuat makalah itu kemudian bisa pas gitu, bisa detail. Kalau saya yang buat itu pasti berantakan. Gambarnya juga jelek. Titik-titik, wing kemana gitu ya. Daftar rumus, daftar isi kan, gambar, daftar rumus, daftar gambar itu bisa diabaikan aja. Yang penting isinya. Karena kalau daftar itu kan tambahan. Tapi kalau skripsi jangan ya. Nanti Pak Yus nggak ada kerjaan itu. Lihat daftar isi, kata pengantar itu ya. Kata pengantar juga nggak perlu. Langsung covernya apa, terus kemudian ininya apa, abstraknya atau rangkuman eksekutifnya, bab 1, 2, 3, 4, 5, dan kemudian ininya daftar pustaka. That's all, itu aja. Sebenarnya berlaku untuk semua. Untuk katakanlah di pengauditan internal, tapi tidak kemudian di etika bisnis dan akuntansi forensik. Akuntansi forensik tidak harus lengkap. Karena orangnya banyak.
Dan cukup buat makalahnya 1 kali. Ini kalau ada 1 orang lagi jadi 8 gitu enak kan, 4 yang kita baginya cuma 3 kali. Ini kan 3, 2, 2, 3 kan di akhirnya Anda nanti kecuali nanti UASnya ya. Kalau UASnya kan karena artikel saya pikir itu cukup 1 orang 1 ya. Karena artikel kan tidak lebih dari ya kurang lebih 20 halaman kan, 15 sampai 20 halaman. Oke, ada yang lain lagi? Sudah Pak, kalau saya. Oh iya, sudah paham semua ya, sudah beres. Berarti minggu depan hari Selasa kita bisa kuliah presentasi yang pertama ya dari Anda. Oke, kalau sudah kita bisa akhiri dan tutup pertemuan hari ini dengan doa supaya lancar perkuliahan Anda juga nanti sampai ke tugas akhir lancar. Jadi semester ini memang semester menulis banyak-banyak, membuat makalah dan membuat proposal. Ya. Oke, kita akan tutup, kita akhiri, berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing. Doa dipersilahkan. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi. Terima kasih Pak Dan. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak. Oh ya.